Jadi penyuap dan yang disuap itu sama saja. Sama-sama Laknat tuh. Sama-sama dilaknat. Nggak ada baiknya, sudahlah. Ini partai apapun ya, nggak partai nasionalis, nggak partai agamis, ini sama saja. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Ini situasi politik sudah mulai memanas dan berita-berita tentang para calon presiden sudah mulai ngalor ngidul ngitan ngulon gitu ya, Mbak ya. Tapi sayang sekali kita tidak disodori hal-hal yang bersifat mendidik secara politik menurut saya, Mbak. Kita hanya disodorin manuver-manuver elit politik, popularitas, elektabilitas, tanpa tahu programnya si calon presiden atau partai politik ini apa dan lain sebagainya. Nah, di hadapan saya ada seorang aktivis yang bisa disebut senior. Nggak mau disebut tua ya. Mbak Wangsatu Wasingatu Zakia. Kan Wasingatu Zakia. Ya. Panggilannya Mbak Zaki. Yes. Sebelum itu Mbak, Wasingatu itu apa artinya? Itu ceritanya agak panjang. Jadi silakan. abah saya itu agak kesulitan kalau nulis. Beliau kan guru ngaji, kira-kira gitu. Guru ngaji di desa gitu. Yang kalau Arab pegon itu mumpuni ya. Kalau Arab mau nulis wasiah luas gitu, jadi dikasihlah bahasa Arab. Wasiatu Zakiyah itu ditulis bahasa Arab, disodorkan ke kepala desa pada saat itu. Ya sudah sama kepala desa di bahasa Indonesia kan. Tidak jadi wasingatu, ya jadi tidak jadi wasiatu, ainnya itu jadi ngatu. Ngain ya. Iya. Akhirnya ketika saya ya ada kesempatan keluar gitu, saya dikira orang Afrika. Jadi kulitnya sawo matang begini ya, pantas lah Afrika Selatan gitu kan. Anda dari mana sih? Saya dari Blitar, lahir di Blitar. Jawa Timur. Jadi ya wilayah yang tahun 65 abah saya mengalami masa-masa itulah. Ya, tapi Anda dari ini ya, keluarga santri. Boleh dibilang begitu. Ya, abah saya guru ngaji, ibu saya perawat, jadi perawat kesehatan. Jadi memang kolaborasi yang pas lah untuk mendidik anaknya bisa setara karena kadang-kadang dididik oleh abah, kadang-kadang dididik oleh ibu, gitu kan? Ya. Artinya saya sehari-hari juga tahu pasien yang datang hanya bawa bisa hasil ya itu hasil kebun gitu. Oke, teman-teman, panggilannya Mbak Zaki ya. Mbak Zaki ini sudah lama menjadi aktivis. Kalau dalam sebutan Gramsci itu saya menyebutnya intelektual organik ya. Karena menggeluti teori, penelitian, tapi sekaligus masuk juga ke akar rumput masyarakat begitu. Dan tidak banyak aktivis yang seperti itu, apalagi kalau zaman sekarang ya orang biasanya ya langsung mau membedakan diri gitu, Mbak. Intelektual itu sudah dianggap sebagai aktivis gitu ya. Yang nggak ada salahnya juga sih gitu. Tapi kan di era-eranya Mbak Zaki ini era-era yang orang itu kalau jadi aktivis ya menguasai teori sekaligus terjun ke lapangan. Nah, kenapa dulu memutuskan kuliah di Jogja, Mbak? Ya, itu jadi awalnya saya sebenarnya pendidikan keluarga itu dulu ibu saya sebenarnya yang paling ini. Wong wedok iki ora oleh kaya kacang lanjaran gitu. Tidak bisa seperti kacang panjang yang dia hanya bertumpu pada lanjaran. Lanjaran ya. Itu apa ya? Lanjaran itu inilah tempat bambu, untuk tempat untuk bertumbuhnya gitu kira-kira. Dan beliau selalu saja gitu. Jadi asumsinya
perempuan itu seperti kacang, lanjaran itu laki-laki, nggak boleh kira-kira nempel ke laki-laki. Salah satu caranya ya butuh sekolah gitu. Jadi dimanapun juga. Nah akhirnya saya itu sekolah itu selalu double. Jadi kalau di sana ya karena biasalah keluarga santri di sana ya. Jadi pagi sekolah, sore sekolah gitu, malam masih ngaji. Gitu. Iya, yang kayak gitu. Jadi masih ke sana. SMP saya sekolah sudah agak jauh sedikit, sepedaan 5 kilo gitu. Terus saya jadi ketua senat SMP. Ketua senat, ketua OSIS ya. Enggak apa-apa. Karena pada akhirnya jadi ketua senat kan. Cikal bakalnya dari situ. Iya. Mulailah saya jadi perempuan nggak popo gitu. Mesti memimpin organisasi gitu. Kudu lek ora sapa meneh gitu kira-kira. Ibu saya selalu begitu. Oh iya ya, boleh. Ibu saya kan di muslimat gitu ya. Nah, dari situ terus akhirnya saya begitu pemilihan ya sudah berani saja. Itu SMP. Lalu SMA orang desa nyalon ketua OSIS gitu ya. Di SMA 1 gitu. Kan enggak desa-desa amat. Ya kalau yang kota, tapi rumah saya desa. Rumah saya kabupaten gitu, dekat Candi Penataran gitu. Jadi tahu saya. Nah, jadi dari sana kemudian saya SMA juga ketua OSIS akhirnya nomor 2. Nah, akhirnya dari situ kemudian usai dari SMA 1 sudah mulai bergelut ya. Saya sore kadang saya mondok terus kemudian naik sepeda ke sekolah itu udah biasa. Jadi sekolahnya sekolah umum tetapi ngajinya di pondok gitu kira-kira. Di Rembang juga banyak kayak gitu. Nah, kira-kira sedikit orang yang mengambil pilihan itu. Nah, tapi jangan kira kalau nahwu sorof balaghah saya ahli, tidak. Mondoknya itu tidur terus. Enggak ahli tapi gitu. Tahu lah ya, tahu. Ya, sidik-sidik. Nah, dari sana kemudian kuliah. Nah, di kuliah itulah justru kemudian tempat penempaan pertama kali jauh dari keluarga dan kemudian pilihannya pada saat itu saya didorong ke kedokteran. Tapi alhamdulillah nggak lolos di situ. Memang bukan passionnya kayaknya. Karena ibu saya perawat kedokteran kira-kira gitulah. Kalau pasiennya biar ada yang ada follow up-nya ke siapa gitu. Ke anaknya. Tapi kan nggak jadi. Kakak saya sudah di sini. Sebenarnya pada saat itu pragmatis saja. Kalau nengok biar jadi satu. Nengoknya nggak satu di sini, satu di mana. Kakak saya di Fakultas Pertanian, saya di Fakultas Hukum. Nah, dari situ kemudian bergelut ke urusan-urusan dulu kan masih banyak forum-forum diskusi ya. Forum diskusi yang saya kira itu justru membangun. Yang hari ini itu sepi yang begitu. Anda terlibat di mahkamah? Saya untuk pers mahasiswa tidak, saya di Senat. Ya? Jadi saya dulu ketua angkatan ceritanya. Awalnya perwakilan angkatan, kemudian saya di Senat, kemudian sempat mampir di karena kebiasaan di kampung itu saya kebiasaan ngaji. Nah, di situ kan paling-paling pendampingan agama Islam gitu ya. Lalu saya mampir ke Budi Mulia. Dulu ada ketua-ketua Senat banyak tuh kumpul di situ. Betul. Di Pondok Pesantren Budi Mulia. Nah, lalu diprotes oleh keluarga saya. Abah saya itu bilang, wong latar belakangnya Nahdien kok yang Budi Mulia. Akhirnya saya untuk mengatasi gap itu saya ke Komplek-Hi. Nah, gitu. Kerapiak. Bisa dibayangkan. Mampir di sana. Jadi sempat mampir di sana sebentar gitu kan. Semuanya sebentar-sebentar. Dan dari situ lulus. Sebelum lulus saya ketemu Mas Teten Mas Duki. Pada saat itu masih dari koordinator ICW. Dari situlah saya kajian-kajian soal korupsi kan pada saat itu luar biasa ya. Dan korupsi dari sisi hukum apapun dari sisi agama itu tidak bisa dibenarkan. Dan saya kok berpikir kalau mau tanhauna anil mungkar itu ya lewat sini lah kira-kira. Jihadnya itu lewat situ. Tapi sebentar, sebelum kita ngomongin soal korupsi. Sarjana hukum di Fakultas Hukum UGM itu kan bonafit ya. Salah satu fakultas hukum terbaik di Indonesia lah. Kan ada pilihan lain yang lebih menggiurkan sebetulnya. Kenapa pilihannya aktif di
kegiatan anti korupsi. Ya, jangan dikira saya tidak pernah tergiur dengan yang lain. Jadi pilihannya nggak tahu. Ini kayaknya memang garis tangan ini. Jadi semesta itu selalu mempertemukan saya dengan persoalan-persoalan yang saya kira dekat dengan ketidakadilan. Jadi pada saat itu datang orang-orang Blitar. Saya nggak tahu juga apa mereka tahu saya di Fakultas Hukum UGM. Datanglah, saya menginisiasi bersama dengan beberapa teman pada saya ketua senat itu menginisiasi bantuan hukum. Ceritanya begitu. Bantuan hukum di kampus. Lalu klien pertama yang datang pada saat itu, saya itu main-main ke senat. Orang ke senat UGM. Lalu senat pusat berarti ya? Ya, senat pusat. Orang menyebutnya senat pusat. Lalu orang-orang dari Gambar Wetan. Jadi salah satu orang yang di Blitar itu ada perkebunan yang pada saat itu karena stigma 65 kemudian itu dibuat perkebunan dan mereka harus menyingkir. Meskipun sudah ketemu situs-situs bahwa rumah mereka di situ, mereka tetap harus menyingkir. Tiba-tiba mereka datang ke UGM, saya nggak tahu angin apa yang membawa mereka ke sini. Karena mereka dari Blitar, akhirnya saya yang ngobrol. Nah, ternyata mereka kenal ibu saya gitu. Ibu saya kan di puskesmas, satu-satunya puskesmas di kecamatan itu kan ya puskesmas di mana ibu saya bekerja. Dia kenal ibu saya, akhirnya dekat, ya sudah tolong kami gitu kan. Nah, akhirnya saya terjun ke situ. Saya pulang bolak-balik Blitar, Jogja gitu kan. Untuk kasus itu. Untuk mengadvokasi? Iya, untuk advokasi kasus itu sebagai cikal bakal PKBH UGM pada saat itu. Pusat Bantuan Hukum. Nah, dari situ saya ketemu di mana kira-kira persoalan ketidakadilan itu. Ketemulah di situ. Jadi setelah mereka datang secara tiba-tiba itu, nah saya jadi makin memahami bahwa ini antara teori dengan praktek kok jauh. Nggak bisa, desain dan desolennya itu nggak nyambung kira-kira gitu. Ini mesti ada yang nggak benar. Nah dari situ kemudian nggak lama kemudian ada laporan lagi kasus tanah di Gunung Kidul. Bolak-baliklah saya di Gunung Kidul. Itu belum selesai kuliah? Belum, saya masih kuliah. Jadi saya masih kuliah, saya selalu konsultasi juga ke dosen, ini gimana? Karena saya nggak ngerti sama sekali. Nah pada saat itu dunia pengadilan bagi saya juga asing. Peradilan secara umum harus ke kepolisian, kasusnya itu masih teori saja. Nah baru kemudian agak mengenal praktek, itu ketika ngurus kasus itu. Nah akhirnya ada ya satu kelompok lah kajian hukum alternatif gitu ya. Lalu mengenal class action gitu-gitu ya. Meskipun tidak melakukan tapi kajian-kajian itu sudah pernah dilakukan. Terus tindak pidana korupsi gitu. Belum ada KPK, belum ada undang-undang apapun. Sudah mulai menganalisis itu. Ini mesti ada yang nggak benar dengan negara ini. Nah dari situ akhirnya kecanduan. Nah kalau sekolah itu candu, ini pengalaman lapangan itu jadi candu. Kira-kira gitu gambarannya. Itu yang membuat kemudian aktif di ICW ya? Ya nggak langsung juga. Jadi saya ketemu dengan Mas Teten di sebuah forum gitu. Terus sudah aja ke Jakarta aja gitu. Akhirnya, nah pada saat itu saya masih awal, bahasa Jawanya awal. Belum lulus, ragu-ragu, belum lulus gitu. Akhirnya teman saya Fakultas Ekonomi itu, Jak, kamu ditunggu itu sama Mas Teten di sana. Oke lah, kamu juga di sana. Saya tanya-tanya dulu, gimana suasana kerjanya. Orang desa kemudian ke Jogja mau ke Jakarta itu kira-kira, ya gemeter lah kira-kira. Nggak ngerti Jakarta kayak apa kan. Nah, terus arah melebu lift. Iya, ini gimana? Numpak apa? Keretanya ya kereta ekonomi itu. Masih ada cek-cek gitu. Kereta ekonomi. Terus saya di sana itu mau di mana gitu kan. Terus kebetulan saya kan ekstra kampus dulu HMI gitu kan. Ketemulah HMI di sana ya gitu. Terus ketemu orang HMI di sana. Udah kamu nginep di sini aja sementara waktu. Kebetulan dia di LP3IS. Terus saya ditawari untuk tidur sementara waktu sebelum dapat kos-kosan. Itulah kira-kira. Terdampar di Jakarta, saya masuk ke LBH pada saat itu, ICW masih jadi satu dengan LBH Jakarta. Lalu ya sudah, saya berdekatan dengan almarhum Munir ruangannya. Jadi saya, Mas Teten, ada beberapa teman, ada Luki Jani dari ITB, ada UI, ada Agam Fatur Rahman dari UGM, masih beberapa orang. Kasus yang ditangani saat itu ya masih BPPC. BPPC itu monopoli cengkeh, ya.
yang pada saat itu ada yang potong tangan di Makassar. Betul. Dan lawannya adalah Andi Galip. Wah. Iya. Jaksa Agung. Itu eranya Gus Dur ya? Ya, masih Gus Dur. Ya. Dan itulah sebenarnya akhirnya melihat dunia lebih luas daripada sekedar teori hukum. Dan saya berpikir memang keadilan memang tidak sekedar ada di atas kertas, dan memang harus ada terobosan-terobosan hukum yang dilakukan. Setelah dari ICW kemana Mbak? Di ICW lama, di ICW dulu lama. Oh lama, 10 tahun? Enggak lah ya. Terlalu lama kalau 10 tahun. Cukup 4 tahun gitu. Tapi 4 tahun itu apa yang dihasilkan, itu yang penting. Iya. Jadi saya merasa kalau di sana juga nggak usah terlalu lama. Tapi jejak itu yang penting. Jadi pada saat itu saya langsung disodori jadi koordinator divisi hukum gitu dan peradilan pada saat strategic planning. Mulailah saya riset mafia peradilan, yang bukunya kemudian ada bukunya ya. Iya. Dan di luar negeri juga diajarkan buku itu. Oh ya? Iya. Pertama kali satu buku yang mengungkap tentang mafia peradilan. Jadi di pidana, perdata, hukum dagang, gambarannya seperti apa dari kepolisian, kejaksaan gitulah kira-kira. Nah, orang sudah tahu, tetapi tidak ada studi empirik yang berani memaparkan itu. Akhirnya dari situ muncul satu ide atau gagasan untuk melakukan eksaminasi publik. Jadi dulu Mas Putut itu hakim itu kan memutuskan sesuatu itu tanpa pertimbangan apapun mesti ya. Dia dari bukti gitu kan, saksi gitu. Tapi kemudian dari sana masyarakat itu nggak bisa ngasih masukan, padahal masyarakat yang paling tahu persoalan di lapangan. Dari situ maka mengeksaminasi putusan peradilan. Eksaminasi itu kan biasanya dilakukan internal di dalam. Nah ini dilakukan eksaminasi publik. Jadi keputusan BPPC itu pada saat itu yang dianggap tidak adil oleh masyarakat, kami eksaminasi. Itu gimana model eksaminasi? Modelnya ya kajian hukum. Ini Ini pasal yang Anda terapkan ini nggak benar, ini nggak adil, saksi Anda ini memberatkan masyarakat, gitu-gitulah kira-kira. Nah itu eksaminasi itu dibuat di luar pengadilan? Di luar pengadilan. Dulunya artinya tekanannya lebih ke tekanan publik ya? Tapi kami menyebut eksaminasi karena bahasa itu di pengadilan memang ada. Boleh. Ya. Orang selain melakukan dissenting opinion, hakim itu dari atasan itu dieksaminasi. Jadi putusannya itu dinilai. Ya, kalau itu gaduh gitu kan, itu lalu putusannya dinilai. Apakah hakim terima suap atau tidak, gitu-gitu lah. Nanti sampai ke sana jurusannya. Lalu dari luar itu kami melakukan itu. Akhirnya menjamurlah eksaminasi peradilan. Nah, mulai kasus-kasus yang dianggap tidak adil satu persatu dieksaminasi, dan itu pertama kali kami mengintervensi orang akademisi untuk rame-rame mulai berbuat itu. Anda akademisi jangan diam gitu. Anda boleh kok mengkritisi itu. Akhirnya kami masuk ke UGM, ke Brawijaya, ke UNER gitu kan, ke Makassar gitu, dan itu mulai eksaminasi publik mulai menjamur. Dari situ juga kegelisahan itu terus berlangsung, dan tahun 2002 saya hanya sampai 2004 ya di sana. Tahun 2002 itu kami ada koalisi, dan akhirnya ketika korupsi itu menjamur nggak selesai-selesai. Ini kalau nggak ada organ semacam lembaga yang extraordinary ini nggak mungkin. Mulai itulah saya konsinyering berapa kali dengan Pak Romli Atasasmita itu. Iya. Itu beberapa kali profesor. Kemudian jadi korban. Itu berkali-kali kami duduk bersama. Jadi ada 3 paket yang pada saat itu ditelorkan oleh satu divisi. Jangan bayangkan ini satu lembaga ya. Divisi hukum itu satu divisi. Ada divisi politik, ada korupsi publik, layanan publik gitu. Tapi saya yang divisi hukum dan peradilan itu kemudian beberapa hal itu. Satu, undang-undang tidak pidana korupsi, konsinyering terus setiap waktu. Kemudian perlindungan saksi korban, kemudian Free of Information Act. Jadi keterbukaan informasi publik, undang-undang 14 itu akhirnya. Nah 3 undang-undang itu bagi kami itu paket, nggak bisa ditawar-tawar. Akhirnya ulang kali ke Komisi 2. Jadi sampai hafal itu Komisi 2. Kami jadi Komisi 2 balkon.
Datang sampai hafal itu orang DPR, Komisi 2 ya. Iya, gitu. Kami naik ke situ. Dulu masih ada Alvin Lee, Patrialis Akbar, siapa lagi tuh yang juga kena ya. Iya, Pak Patrialis itu kenanya di MK ya. Iya, kenanya di MK. Nah, dari sana kami berdiskusi banyak dengan teman-teman Komisi 2 dan paket undang-undang itu lolos. Itu bukan perkara gampang dan kerja teman-teman NGO, jaringan masyarakat sipil, jaringan keterbukaan informasi, jaringan perlindungan saksi korban, jaringan anti korupsi, ini bau-bau turun ke situ. Itu sebenarnya jejak yang saya kira memang menjadi legacy lah untuk bagi dalam KPK perjalanan. Ya, kemudian muncul KPK yang pada saat awal-awal kami masih terlibat untuk pendampingan. Iya, proses pendampingan kelembagaan ya biasanya. Proses gimana caranya? Bener nggak Mbak, kalau berdirinya KPK kan waktu itu presidennya Bu Mega ya. Apakah memang ada inisiatif baik atau inisiatif politik dari Bu Mega untuk ikut membantu menggolkan itu? Kalau biasanya ketemunya kan dengan Kumham ya, dengan Hukham, dengan hukum dan HAM. Jadi dengan departemennya sama Pak Romli. Oh, Pak saya Romli. Saya berulang kali sama Pak Romli. Nah, Romli atas Sasmita itu sampai studi banding, kira-kira gitulah. Jadi kalau keterbukaan informasi ke Inggris, ke Triple 11. Terus kalau perlindungan saksi korban, tindak pidana korupsi, ada yang ke Hong Kong, gitu-gitu kan. Jadi studi banding itu dilakukan berapa kali dan kami konseling itu nggak habis-habisnya. Ada draft dari masyarakat sipil, ada draft dari pemerintah, ada draft-draft itu dari mana-mana banyak. Dulu bareng juga dengan Bu Harkis Tuti Harkisnowo, Ketua Komisi Hukum Nasional, yang memang dia harus menyelaraskan itu. Nah dari situ mulailah pertarungan untuk ini sudah berdiri kelembagaan. Dari situlah lembaga extraordinary, lembaga kuasi yudisial ini mulai bergerak dan berjalan. Tapi pertanyaan saya belum dijawab tadi. Yang mana tuh? Menurut Anda itu memang ada political will dari Ibu Mega untuk berdirinya KPK atau enggak? Sejauh itu tergantung pembisinya kan. Tapi setidaknya lembaga kepresidenan pada saat itu memberikan dukungan. Kalau enggak lolos juga. Artinya lembaga kepresidenan pada saat itu memang beri lampu hijau. Dan ini amanah reformasi. Iya, betul. Ini amanah reformasi. Amanah reformasi memang ada beberapa. Dan mau tidak mau ketika Pak Habibie sudah memberikan dasar di pemerintahan, setelah itu berpindah ke Gus Dur, dan soal hak asasi manusia gitu-gitu relatif terfasilitasi di situ. Betul. Kemudian Bu Mega mulailah bangunan kelembagaan itu mulai muncul dan masyarakat sipil punya peran yang signifikan di situ untuk sampai lalu perjalanan hidup Anda dilanjutkan lalu saya ke Jogja jadi IDEA ya. Ya, lalu saya ke IDEA, jadi IDEA itu kalau nggak salah ngurus korupsi juga ya? Iya, salah satunya itu transparansi, accountability gitu lah. Transparansi, akuntabilitas anggaran publik dan saat itu saya merasa ketemu dengan orang-orang yang pas, senafas gitu kan, dan dari sana perjuangan dilanjutkan. Pak Sony ya? Dulu awalnya Mas Sony, Reverson Baswir itu di awal. Tapi ketika saya masuk itu sudah mulai pembaruan organisasi. Ada Pak Mas Wahyu Basir ya? Mas Sony sibuk di kampus, kemudian yang di masyarakat sipil teman-teman. Ada Mas Wahyu, ada Rinto Andriono, Datuk Fatimah gitu. Jadi perjalanan Anda ini nggak pernah lepas dari persoalan korupsi dan kemudian politik uang. Ya, politik uang itu belakangan ya. Tapi ya nyerempet lah soal itu ya. Iya, korupsi, transparansi, akuntabilitas, tata kelola yang nggak pas itu kira-kira kegelisahan di situ sampai saya master HAM dan demokrasi. Itu masternya di mana? Saya kebetulan dapat beasiswa di UGM dan Oslo gitu. Lalu beasiswa Noma pada saat itu dan
ya kuliah gratis lah. Dari sana makin menekuni tata kelola, makin menekuni bahwa urusan transparansi akuntabilitas adalah urusan human right. Tesisnya apa tuh? Saya kurang lebih tentang itu. Oh. Iya, saya tentang bagaimana negara itu, negara kuat, negara lemah, negara hancur, kapan negara sebenarnya tidak ada lagi dan sangat lemah, itu ketahuan di situ. Kapan negara kuat, kapan swasta mendominasi, gitulah kira-kira. Jadi, Mbak, saya punya pertanyaan yang sudah lama menggelayuti kepala saya. Di era reformasi muncul banyak sekali lembaga anti korupsi. Yes. Saya tidak tahu persis basis ini ya, kemunculannya. Tapi yang saya agak bisa merefleksikan itu di era Orde Baru itu memang banyak, ya adalah korupsi ya. Tapi justru tidak marak ketika pasca reformasi. Ya. Bener itu dulu. Itu bener nggak sih? Pasca reformasi. Ya. Jadi ketika Orde Baru kan kemudian reformasi nih. Yes. Di saat reformasi itu ada banyak sekali lembaga anti korupsi. Tapi saya melihat korupsi di Orde Baru itu memang ada. Oke. Gitu. Tetapi korupsi di era pasca reformasi justru lebih banyak. Yang mana justru di saat itu konsolidasi masyarakat sipil untuk melakukan aksi-aksi pemberantasan korupsi itu juga makin gede. Ya. Itu benar nggak sih? Kalau ada benarnya juga. Jadi kalau dulu sejak Orde Lama itu kan ABG. Jadi kita mengenal ABG, ABRI, birokrasi dan Golkar, birokrat dan Golkar. Kita mengenal itu. Korupsi itu tersentralisasi ke satu titik. Jadi pada saat itu ya sudah di satu tempat saja. Setelah itu zaman Orde Baru tetap sentralisme itu muncul. Sentralisasi. Sentralisasi itu muncul dan pada akhirnya daerah-daerah itu nggak bisa berbuat apa-apa. Korupsi paling besar itu tetap berada di pusat kekuasaan. Nah, setelah reformasi, kita mulai mengenal adanya desentralisasi. Betul. Desentralisasi yang sesungguhnya, otonomi daerah. Jadi Undang-Undang 32 itu kemudian muncul. Gitu ya. Pemerintahan daerah mulai ada otonom. Gitu. Dan dari situlah maka raja-raja kecil di daerah mulai muncul. Persis. Seolah kemudian banyak itu korupsi. Betul. Mulailah gitu. Apa yang dulu diajarkan di pusat, gitu. Sentralisasi, korupsi itu juga ada, sentralisasi kekuasaan. Jadi di mana ada kekuasaan, disitulah korupsi itu ngikut. Kalau kekuasaan itu kemudian diberikan ke daerah, maka ya korupsinya ngikut itu ke daerah. Betul. Tapi bukan berarti yang pusat hilang, karena kekuasaan di pusat masih ada. Nah dari situ maka korupsi di daerah itu udah mulai muncul. Mulailah kemudian KPK beraksi. Dulu OTT itu kan luar biasa. Jadi buah reformasi itu kita mulai berani memperlihatkan mana yang hak, mana yang batil, kira-kira gitu. Mana yang benar, mana yang salah. Yang ketahuan. Tapi artinya gini, reformasi di satu sisi menyetop adanya sentralisme kekuasaan dan otoritarianisme. Tapi di sisi yang lain punya implikasi yang cukup berat ini. Menyangkut banyak hal. Nanti kita bicarakan ya, termasuk soal oligarki di daerah gitu ya. Dan salah satunya adalah semakin maraknya atau terdesentralisasinya juga korupsi. Bener nggak sih? Iya, memang begitu. Jadi di mana ada kekuasaan diberikan lebih tanpa ada ini, klitgat kan gitu kan? Kekuasaan lebih, kewenangan lebih tanpa ada transparansi, akuntabilitas, tanpa ada pengawasan, minus accountability, rumusnya kan begitu. Maka korupsi itu ada. Nah dari situ korupsi itu mulai menjamur di daerah. Dan dari sanalah kekuasaan juga mulai beralih. Daerah-daerah ini mulai berkuasa. Ada yang namanya pembagian keuangan pusat daerah gitu. Daerah mulai dibagi. Jadi perizinan gitu kan, sumber daya alam gitu. Mulailah gitu. Daerah. Kalau dulu semuanya kan ada sentralisasi di pusat. Nah, baru kemudian ini kan
reformasi ini berjalan terus gitu. Tidak mungkin kemudian ini setelah mencoba berada pada keseimbangan, jadi pusat daerah itu mulai ada keseimbangan, mulailah kemudian ada yang terusik. Seluruh perizinan mulai naik lagi ke pusat. KPK itu harus tidak hanya daerah, ini harus di pusat ini ternyata penting. Nah, mulailah kemudian partai politik gitu kena, gitu kan udah akhir-akhir ini aja. Jadi model-model seperti itu untuk oligarki, kemudian korupsi itu mulai beralih kembali ke pusat. Jadi ini antitesa dari apa yang kemudian terjadi ketika otonomi daerah diberikan. Nah, lalu mulailah kemudian merasa bahwa ada ancaman nih dari pusat. Ini daerah terlalu kuat, nggak bener ini. Nah, mencobalah kemudian keseimbangan itu ditarik lagi, pusat mulai punya kekuasaan yang besar dengan terakhir Undang-Undang Cipta Kerja. Saya kira ini adalah antitesa dari kejadian-kejadian. Nah, kalau seperti itu ya, jadi kira-kira kan gambaran mudahnya gini, dulu ada sentralisasi kekuasaan, kemudian dihancurkan atau dihadang, lalu terjadi desentralisasi. Salah satu implikasi negatif dari desentralisasi adalah maraknya korupsi. Lalu mau ditarik lagi ke sentralisasi, mungkin salah satu harapannya adalah dengan supaya tidak terjadi marak lagi korupsi di daerah-daerah. Benar nggak tindakan itu? Kalau soal benar dan salah, ini politik ya. Jadi politik itu akan mencapai titik yang setimbang ketika dia berimbang. Ada pengawasan yang cukup dari masyarakat, apapun itu. Jadi kalau bangunan sebuah negara itu akan sehat, itu kalau negara juga tidak terlalu kuat atau dominan gitu, dan masyarakat sipil nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Masyarakat sipil terlalu kuat juga nggak baik gitu kan, maka semuanya sedang-sedang saja gitu. Baru demokrasi itu sesungguhnya ke sana. Jadi keseimbangan antara negara dan masyarakat sipil. Ya, termasuk ada swasta di situ. 3 elemen itu. Nah, implikasi lain dari reformasi selain desentralisasi adalah liberalisasi politik, yang kemudian Anda geluti dengan praktek langsung di lapangan untuk mencegah politik uang. Itu kan sama tuh, searah juga tuh. Iya kan? Ada sentralisme politik yang mencoba mau dirobohkan dan roboh betul, lalu terjadi liberalisasi politik. Dan salah satu implikasi dari liberalisasi politik adalah politik uang. Ya, kalau kita masuk ke isu elektoral, kita akan ketemu itu. Jadi dulu orang itu kan milih partai ya. Jadi orang bilang beli kucing, mau dibalikin lagi. Beli kucing dalam karung, gitu. Kita masih ingat itu ya. Beli kucing dalam karung. Lalu mulailah itu proporsional tertutup. Lalu mulailah model proporsional terbuka. Orang-orang harus bertarung sedemikian rupa, bahkan sesama partainya pun harus bertarung. Ini kan luar biasa. Nah, dari sanalah muncul politik uang yang saya kira sifatnya sudah banal, sudah benar-benar menggurita. Dan ini mesti ada sesuatu yang nggak benar. Dulu ditutup, partai politik yang main, bahkan kita nggak tahu transaksi apa yang terjadi di dalamnya. Orang nggak tahu siapa wakilnya gitu loh kira-kira. Karena dipilih oleh partai politik itu kan ormas yang ini. Kalau di undang-undang ormas itu ormas yang memang dapat privilege tertentu, dia bisa masuk ke elektoral. Jadi kalau ormas-ormas yang biasa seperti di masyarakat, kita bikin organisasi gitu kira-kira kelasnya sudra lah. Kalau partai politik itu kelasnya brahmana. Jadi yang begitu lalu diberi kesempatan untuk masuk di elektoral, dari sana kemudian kita nggak tahu menahu masyarakat ini siapa wakilnya. Nah, pada saat itu orang kan berlomba-lomba, kamu merah, hijau, kuning, gitu kan, masih begitu kan, warna pelangi lah kira-kira. Nah, lalu muncul kalau ada keinginan yang merah dengan hijau gabung, akhirnya jadilah Mega Bintang. Dulu kan masih muncul isu gitu, karena partai, yang dipilih partai. Begitu semakin kesini, mulailah kemudian proporsional terbuka. Orang yang harus dipilih
harus ada, kalau dalam bahasa Einstein itu partisipasi yang ada 7 tingkatan, yang mulai manipulasi sampai ke kontrak sosial yang paling tinggi, maka orang sesungguhnya bisa melakukan kontrak sosial. Tapi kan pendidikan di masyarakat ini belum cukup. Bayangkan Mas Putut, yang pada saat pemilu 99, pada saat itu saya menginisiasi desa anti politik uang itu bukan tiba-tiba. Dilatar belakangi oleh pemilu sebelumnya, yang selalu saja uang yang masuk lebih dulu. Jadi ada ada serangan fajar yang kemudian masuk, baru kemudian orang tahu siapa yang akan saya pilih itu nggak ngerti. Yang penting uang dulu yang diterima. Ya 100.000, 50.000 lah saat itu. Tapi saya tanya sekarang itu saya tanya kemarin di salah satu, kemudian saya ada pondok pesantren gitu, salah satu santri bilang di tempat saya di Pati itu sampai 1 juta, ngeri nih. Nah, saya nggak habis pikir. Di Kalimantan tuh biasa. Di Kalimantan informasi dari teman saya calon gubernur yang nggak jadi itu katanya 300, 500 gitu hal yang biasa. Ini mesti ada yang salah. Ini nggak mungkin nggak ada barter. Akhirnya betul ketika saya mendalami isu sumber daya alam, yang namanya kerusakan sumber daya alam itu ya dimulai dari situ. Barternya di situ. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, teman-teman, Mbak Zaki ini adalah salah satu inisiator desa anti korupsi. Anti politik uang. Anti politik uang ya, bukan anti korupsi. Anti politik uang. Desanya ada di Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman. Kebetulan satu desa sama perumahan saya. Jadi ya, dan beliau memang terjun langsung ke masyarakat. Oke, tapi pertanyaan saya mulai dari sini, Mbak. Liberalisasi politik itu di mana-mana ya begitu. Di Indonesia maksud saya. Dan orang sudah menganggap itu hal yang wajar. Ya. Mbak, orang-orang yang sering ngomong di TV, para konsultan politik, para pollster, segala itu, kalau udah ngomong dengan bupati, udah ngomong uang juga kok. Ngomong bagaimana menyuap masyarakat. Iya, saya mengalami sendiri itu. Jadi kelihatannya aja intelektual di televisi, iya, seolah-olah seperti begawan, tapi begitu disewa oleh para pejabat di daerah ya tetap ngomongin Anda harus siapkan uang untuk menyuap masyarakat. Ya, karena itu satu-satunya cara yang paling mudah untuk dikerjakan. 1, 2, itu sudah kebiasaan. Kalau calon lain melakukan hal itu, kita enggak, ya kita kalah. Kira-kira begitulah prakteknya. Nah, Anda kenapa melakukan pekerjaan yang, mohon maaf ya, itu seperti nguyai segoro, ya, menggarami lautan, ya, karena itu sesuatu yang jamak. Ya, sudah dianggap pelumrahan, dan memang begitulah konsekuensi dari politik liberal gitu. Di Indonesia ya. Saya nggak tahu kalau di luar gimana tuh, Mbak? Ngapain sih bersusah payah begitu? Enak tiduran di rumah gitu. Saya berpikir bahwa itu nggak ada yang namanya konsekuensi liberalisasi politik. Itu sesungguhnya bukan politik uang. Seharusnya ya. Idealnya bukan begitu. Bukan politik uang. Iya. Seharusnya partisipasi publiknya yang kuat. Harapannya kan begitu. KPU, Bawaslu gitu kan mendorong partisipasi publik lebih tinggi untuk memahami bagaimana kontrak politik itu harus dibangun, bagaimana visi misi calon gitu kan. Iya. Dan kalau misalnya ini ada yang nggak benar silakan diawasi gitu kira-kira. Nah, tapi yang muncul ke lapangan tiba-tiba politik uang lah yang muncul lebih dulu. Jadi masyarakat ini seolah-olah, apalagi sekarang, kemiskinan DIY paling tinggi. Kemudian orang berpikir, maka DIY ini kemungkinan politik uang akan di tahun 2024 nanti ini juga paling marah. Gitu. Orang berpikir, jangan salah. Orang miskin, tetangga saya yang dia menerima BLT, dia terima PKH, dia nggak mau kok terima. Yang salah ini tergantung siapa yang mendekati, tergantung bagaimana mindset yang dibangun. Kenapa? Kenapa dia nggak mau? Dia sudah dekat dengan saya.
Jadi ini saya ditawari ini Bu. Ini amplopnya itu dibawa ke tempat saya. Itu setelah Anda melakukan pengorganisasian? Iya, setelah pengorganisasian. Oh. Bukan cek kosong gitu, enggak lah. Iya. Oke. Jadi memang pada saat itu kegelisahan muncul Mas. Sebelum 99 itu kan kejadian itu berlangsung terus. Saya negosiasi dengan Pak Lurah. Saya tidak mungkin melakukan ini sendiri. Saya pendatang gitu kan. Saya perempuan itu kira-kira. Saya harus melawan satgas yang segitu banyak yang rata-rata laki-laki. Betul. Atau tim ses yang rata-rata laki-laki. Gitu. Jarang tim ses yang perempuan. Pun itu anggota dewannya perempuan jalan. Ya, betul. Tetap saja laki-laki. Nah dari sana saya sudah inilah kira-kira ini tetap harus saya hadapi gitu nanti di lapangan. Maka saya harus membangun strategi. Nah, dulu saya itu ini bacaan orang-orang NGO kali ya. Jadi saya membaca bukunya Mansur Fakih dan Toto Raharjo kira-kira mengubah kebijakan publik. Ya, maka 3 hal memang yang harus dilakukan. Ya. Jadi structure of law, content of law, dan culture of law. Nah, ini 3-tiganya harus dilakukan. Nggak bisa kita hanya mengubah salah satu, gitu kan? Betul. Mengubah dengan lisan saja juga nggak bisa. Mengubahnya harus dengan perbuatan. Dan 3-tiganya itu harus dilakukan. Nah, maka dari sana muncul saya berpikir bahwa ke masyarakatnya juga harus peraturan perundang-undangannya harus ada dan satu lagi struktur di pemerintahan juga harus diubah. Saya datanglah sebelum saya datang ke Pak Lurah itu saya sempat mendengar teman saya itu dibully oleh masyarakat gara-gara dia bilang bahwa ini partai politik ini namanya politik uang. Datanglah tenda di kampungnya. Dia nggak diundang kenduri gitu kan. Dia nggak diundang ini kegiatan-kegiatan ketika dia ke pos ronda orang-orang pergi gitu. Dia nggak disukai di masyarakat. Ini nggak bisa ini kalau gerakan hanya dilakukan individu. Maka saya berpikir ini 3 cara ini harus dilakukan. Nah, akhirnya muncullah saya ke kelurahan, desa sebagai satu entitas yang paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat dan dia punya anggaran untuk pendidikan politik ke masyarakat. Oh, ada ya? Loh, harusnya ada. Enggak, jadi memang ada atau harusnya ada? Posnya harusnya ada. Okay. Tetapi enggak ada pada saat itu. Berarti enggak ada dong. Posnya enggak ada, tapi kewenangannya ada. Kewenangan untuk menggunakan anggaran. Iya, kewenangan untuk melakukan pendidikan politik itu harusnya ada. Dan ya kalau nggak ada anggarannya ya mana bisa mereka. Ya tinggal mau atau tidak. Tapi ini kan tidak dilakukan nih oleh desa. Jadi kan ini ada kewenangan desa itu sudah diberikan, kewenangan pemerintahan. Iya, kewenangan ini pendidikan masyarakat tapi kades-kades itu kan diuntungkan dengan pola itu. Iya, makanya ya kan? ini kan sengaja masyarakat itu tidak pernah dididik politik. Jadi baru-baru ini saya mengadakan musrenbang khusus perempuan bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan gitu ya. Kami harus mendorong adanya pendidikan politik perempuan itu mesti muncul dan dari musrenbang itu kemudian muncul. Tapi ini baru pertama kali, terlambat kan? Ya. Nah hanya saja ini ada uang, ini ada sumber daya yang bisa digunakan, tinggal mau menggunakan atau tidak. Apa yang saya lakukan ke Pak Lurah saya? Apa Mbak? Saya bilang ke Pak Lurah, kita itu hidupannya sekali Pak. Jadi kalau hari ini kita sudah tahu bahwa kezaliman itu ada dan kita tidak melakukan sesuatu, maka pertanggungjawabannya di sana. Anda punya pisau nggak ada, gunakan untuk hal-hal yang baik. Saya bilang gitu. Kekuasaan itu ada di lurahnya. Terus gimana Mbak saya harusnya? Bikin peraturan kelurahan atau bikin peraturan lurah. Kita yang kita hadapi sekarang itu politik uang, di mana-mana sudah masuk. Sementara orang nggak tahu partainya apa, visi misinya orang itu apa, nggak pernah tahu. Nah, dari situ Pak Lurah setuju, lalu lurah ya sebutnya di sini, kepala desa itu. Kepala desa itu sebutnya lurah ya teman-teman. Disebutnya lurah. Kalau keistimewaan di kampung lagi ada namanya Pak Inggi. Apa itu? Petinggi. Petinggi ya, nyebutnya Pak Inggi. Ya. Pak Inggi. Nah dari situ mau, wah ini saya tumbuh oleh tutup, saya bilang gitu. Okay. Begitu mau, saya strategi itu saya bangun bersama dengan perangkat-perangkat desa yang mau. Saya bangun bersama dengan Dukuh. Saya berdiskusi ke Dukuh, kira-kira saya seperti orang kelurahan lah pada saat itu. Saya buatkan draft
peraturan Kak Lurahnya tentang politik uang. Siapa saja yang bisa terlibat, kelembagaannya namanya apa, gitu-gitu dibuat di situ. Yeah. Jadilah itu satu-satunya peraturan politik uang yang ada di desa di Indonesia. Ada nggak sih Mbak? Sorry saya potong. Orang-orang di kampung yang kemudian ngomong, Mbak Jaki ini kenapa sih orang menghalang-halangi orang mau dapat rezeki gitu? Ada. Iya. Ada. Terus gimana dong? Nggak hanya menghalangi orang yang mau dapat rezeki. Tim ses yang dulunya bekerja dan dapat iya dong, punya ini kan bisa 1/10 juga mereka ya kan? dapat persentase lah dari itu ya. Akhirnya sulit. Tapi teman-teman ini pinter, nggak habis pikir. Jadi kalau dulu orang kan ngasih duit di depan, sekarang itu nggak mau ijon gitu. Iya. Jadi ngasih duitnya itu udah di belakang. Jadi setelah dipilih baru ada suaranya buktinya. Berapa, ada buktinya. Iya. Nah gitu. Jadi musuhnya memang banyak akhirnya hal-hal seperti itu. Ya, Oke. Seberapa destruktifkah sebetulnya politik uang ini terhadap perjalanan politik kita? Ya. Sebetulnya. Anda bisa bayangkan, Mas. Orang yang memang berangkat dari akar rumput. Dia sudah lama berada di akar rumput. Habis suaranya sedikit. Ini untuk para calegnya ya? Iya, para calegnya. Artinya mencoba mengorganisir masyarakat dari bawah, ya, bekerja bersama masyarakat. Oke. Sudah kenal habis ketika ada tenda yang datang, ketika ada kursi yang datang, musola diperbaiki, jalan bagus, seperangkat gamelan. Meskipun kalau nggak jadi bisa diambil lagi. Konblok aja dibongkar. Konblok aja dibongkar. Nah, gitu kira-kira. Jadi ini investasi yang luar biasa, investasi sosial yang luar biasa itu akan hilang oleh uang. Dan uangnya dari mana? Ini kan yang penting. Masyarakat nggak boleh dinina-bobokkan dengan cara-cara begitu. Warga harus tahu bahwa ini uangnya dari mana. Nggak mungkin loh orang mengeluarkan uang sampai 1 M sendiri. Mesti ini di belakang itu ada. Nah, itu yang kemudian. Ya duitnya ibunya. Kan nggak apa-apa. Warisan. Sumbangan pamannya kan nggak. Warisan nanti ijazah dimasukkan di mana. Ada sih yang seperti itu, tapi ini kan nggak benar praktek seperti ini. Dan ini yang harus dibayar mahal. Nah, politik itu sesungguhnya kontrol sosial. Harus ada kontrol sosial. Jadi kekuasaan dan kontrol sosialnya harus berimbang. Nggak boleh kalau salah satu lemah atau dilemahkan, gitu kan. Jadi disitulah kemudian mulai muncul ketidakseimbangan. Okay. Dan dari situ bahaya mulai muncul. Ini yang saya kira hari ini mulai terjadi pelemahan-pelemahan itu, dan pelemahan itu dilakukan secara konstitusional. Anda bisa bayangkan orang besok nggak boleh protes lagi kebijakan pemerintah ketika KUHP itu berlaku. Jadi Anda yang protes-protes, hati-hati ya, podcast. Begitu sedikit protes, gitu, nggak pas, gitu kan, itu nanti bisa diberangus dan bisa dipidanakan. Ini kan rezim yang begini kan bahaya. Jadi maka yang terjadi di dalam sebuah negara memang tidak boleh ini otoriter, diberi kekuasaan lebih. Apalagi hari ini saya baca kepala desa meminta 9 tahun. Betul. Ini kan nggak bener ini. Wah, saya setuju dengan Anda kalau gitu. 9 Kecuali tahun. 9 tahun sekali saja. Ini tiga kali, nanti nggak usah dipilih lagi, ditetapkan. Iya, sekali aja 9 tahun sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau masih boleh dipilih lagi, sudah jadi rezim itu. Oh iya, bayangkan Anda usia berapa? Kita beda setahun, Mbak. Jadi nggak usah diomongin. Ya. Jadi kira-kira kalau terpilih jadi kepala desa usia 50 tahun misalnya. 50 tahun ditambah 27, besok kira-kira sudah nenek-nenek, kakek-kakek gitu masih jadi kepala desa. Dan terlalu lama berkuasa itu kan nggak bisa. Tends to corrupt ya. Tends to corrupt. Nggak bisa, maka. Tapi partai-partai karena mungkin takut ini kekuatan kepala desa, seolah-olah mereka mau mengiyakan semua tuh. Ini yang bahaya. Saya khawatir ini menjadi agenda 2024. Ya memang. Jadi, mereka kan takut
kan dianggapnya kepala desa yang tadi paling dekat Betul. dengan rakyat ya, Betul. menjadi tim ses Yes. ya kan, sehingga mereka nggak mau terganggu agenda politiknya, makanya buru-buru pada mau Kasih ngikutin deh semua. gitu kan. Nah, Saya juga heran itu, termasuk kenapa Mas Budiman Sujatmiko juga menyetujui itu. Saya kapan-kapan mau tanya itu, yes. apa argumennya? Karena Betul. 9 tahun boleh dipilih lagi itu Ditetapkan tends to 3 kali. korup gitu. Ya, 2 kali ya. Iya, 2 kali. Tapi kan 18 tahun. 27. Boleh 3 9. kali. Boleh 3 Ini kali. kok ada isu 3 kali, ada yang 2 kali. Wah, gitu. kalau itu malah lebih ngeri. Udah hampir menyamai Soeharto dong. Yes. Iya kan? Iya. Tapi poinnya itu ya tidak bisa berkuasa lama karena sesungguhnya kontrol sosial kita itu belum cukup kuat. Kecuali kalau Anda gitu kan atau kita semua negara ini punya perangkat yang menguatkan masyarakat sipil. Ya, tapi tetap 9 kali 9 tahun, 2 9 kali, tahun 3 bisa kali itu dipilih lagi tidak itu bisa. sudah enggak. Tinggal ditetapkan saja yang tahun kedua. Tinggal tetap Iya, rencananya kan begitu. kacau. Nah ini yang saya kira 74.000 di desa di Indonesia yang harapannya bisa menerangi Indonesia gitu kan. Indonesia itu dia hanya terang dari Jakarta kira-kira gitulah. Dengan 74.000 desa di Indonesia harusnya lilin-lilin demokrasi itu bisa menjadi penerang di situ. Tapi yang menakutkan Mbak, maaf saya potongnya, yang menakutkan dari itu kan justru inisiatif untuk menjadi penguasa yang makin lama, yang itu implikasinya tentu saja terjadi oligarki di tingkat kampung, terjadi korupsi yang makin marak di tingkat kampung. Itu justru mulai menyebar dari bawah, seperti jamur tuh. Ya. Nah itu kan makin mengerikan. Apa yang Anda kerjakan makin banyak tantangannya gitu. Betul. Jadi sekarang masyarakat itu sudah pesimis gitu. Apa yang mau dikerjakan, saya mengerjakan ini toh tetap saja seolah-olah itu berjalan. Saya menolak politik uang gitu kan. Toh tetap saja barang tebasan itu masuk gitu kira-kira. Bahasanya barang tebasan. Saya menolak politik uang, toh kemudian beberapa orang-orang di atas praktek-praktek itu dilakukan. Dan ini sesungguhnya yang sedang dilihat betul oleh masyarakat. Maka saya kok berkeyakinan begini. Gimana? Jadi kita nggak boleh patah arang soal itu. Bagi saya ya yang saya katakan tadi, mautan hauna anil mungkar itu ya harus benar-benar nancep itu gitu. kewajiban kita. Iya, itu kewajiban kita. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu gitu kira-kira. Jadi mencoba menghadang kemungkaran ya. Mencoba menghadang kemungkaran, mengajak ke kebaikan, caranya salah satunya itu dengan menjaga kesalehan dalam berdemokrasi. Nah, kesalehan berdemokrasi itu harus diberikan ke masyarakat. Anda ketika masuk ke bilik suara, Anda harus tahu siapa yang Anda pilih. Karena begitu kita berbuat sesuatu dengan ilmu, maka itu nilainya ibadah, gitu kira-kira. Anda di bilik suara itu bisa bernilai ibadah kalau Anda tahu siapa yang Anda pilih. Taunya itu nggak boleh hoax. Hoax itu harus Anda saring gitu kan. Anda harus paham betul siapa yang Anda pilih. Kalau nggak paham, nggak usah dipilih, gitu kan. Nah, maka begitu Anda memahami, cari tahu yang dipilih, dan Anda tidak percaya dengan hoax gitu misalnya, maka hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Disitulah sebenarnya letak kesalahan berdemokrasi. Bukan kemudian karena uang. Ini kan bahayanya orang-orang memilih itu karena hoax, karena uang, sehingga kesalehan itu tidak muncul. Ini orang itu sudah mulai yang namanya syirik itu munculnya di situ. Orang percaya dengan uang daripada dia memahami visi misi calon. Daripada dia mengenal calon atau orang yang dipilih seperti apa. Dia nggak yakin bahwa Tuhan itu ada di dalam bilik suara itu. Maka ini yang penting untuk kita bangun bersama. Itu pertama. Yang kedua, saya berpikir bahwa saya sebagai perempuan dan banyak perempuan yang lain yang memilih berkeluarga, melahirkan anak, ada peradaban yang harus kita bangun bersama dengan keluarga. Maka kita adalah pembangun peradaban.
Jadi kalau katanya Madrasatul Ula, ini lebih dari itu. Iya. Ibu itu adalah pembangun peradaban. Tolong Mbak dijelasin, nggak semua ngerti bahasa Arab. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ula. Iya. Ibu itu katanya memang pendidik pertama. Itu. Madrasah pertama itu ibu. Makanya ibunya harus cerdas dulu. Maka saya masuk ke kelompok-kelompok perempuan untuk memahami siapa sebenarnya orang yang Anda pilih. Karena orang yang Anda pilih inilah yang menentukan masa depan Anda. Nah, maka kalau Anda mau pemilu ini bernilai ibadah, Anda masuk datang ke sana bernilai ibadah, pahami siapa yang Anda pilih. Saya kan selalu begitu. Nah, karena kita tidak mau ke depan justru uang yang hadir di depan kita dan kita merusak anak-anak kita dengan cara itu. Kenapa merusak? Anda hanya akan memberi 100.000 dan itu akan mengalir ke darah anak-anak Anda. Itu adalah anak-anak peradaban ke depan. Nah ini yang penting. Nah dari sana maka karena peradaban yang akan kita bangun ini jauh ya. Natapnya harus ke depannya jauh. Nah karena anak-anak peradaban yang akan kita bangun nggak boleh mereka mengenal yang namanya bahasa politik uang. Ini harus kita potong di sini. Nah memotong peradaban buruk ini kan yang harus dilakukan. Siapa yang bisa melakukan itu? Keluarga lah yang kemudian harus memulai. Maka saya bersama dengan Bawaslu pada saat itu, saya minta duit dari Bawaslu. Jadi Bawaslu punya dana enggak? Saya punya ide untuk bikin stiker, kira-kira gitu. Stiker kami keluarga anti politik uang. Politik uang, saya lihat itu. Ya, stiker-stiker itu kami bagi memang. Mungkin nggak semua keluarga dapat, tapi karena keterbatasan. Kami bagi ke seluruh ini, ke seluruh dukuh itu dapat, seluruh RT pegang. Jadi sudah ada 118 RT itu pegang semua. Dan dari sana maka itu ditempelkan. Dan saya bilang ini adalah cara kita untuk membentengi keluarga kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Itu. Nah, politik di luar sana bolehlah ini. Kita belum bisa melakukan hal-hal yang cukup besar, tapi minimal kita bisa melakukan dari lingkungan kita sendiri. Dan itu cara-cara yang bisa dilakukan dan saya selalu mulai itu dari perempuan, pemilih pemula dan saya kira ini menjadi kelompok yang strategis. Saya bertanya juga, jadi apakah Anda terpengaruh ketika Anda memilih si A, si B, si C gitu? Mulailah kemudian ketika kesalahan berdemokrasi itu sudah didengunkan, mulai ada 1-2 yang punya pilihan berbeda. Wah ini keren saya bilang. Dan itulah pilihan politik perempuan. Saya selalu bicara pada perempuan bahwa ke PKK, ke Dasawisma, terjun ya. Saya minta daftarnya dari dukuh-dukuh. Kapan itu ada pertemuan Dasawisma, kapan ada pertemuan PKK, dari PKK saya dapat daftarnya. Kapan ada pertemuan ini di kampung-kampung, pertemuan RT, saya dapat daftar itu, saya keliling. Dan dari sana saya katakan kita harus memulai hari ini juga. Kalau kita tidak ingin anak-anak kita hanya mengikuti arus yang namanya politik uang. Dan itu hal yang sesungguhnya kita lawan. Ar-Rashi wal Murtashi, jadi penyuap dan yang disuap itu sama saja. Laknat tuh. Sama-sama dilaknat. Gak ada baiknya, sudahlah. Ini partai apapun ya, nggak partai nasionalis, nggak partai agamis, ini sama saja. Dan jargon-jargon seperti itu memang harus ini. Ini hanya jargon saja. Partai nasionalis, partai agamis, sama saja dalam. Sama-sama ngasih amplop. Sama-sama ngasih amplop. Oke. Ya. Mbak, sudah 1 jam ini obrolan kita, tidak terasa ya. Kalau dilanjutkan bisa berepisode gitu ya. Tapi intinya begini teman-teman, apa yang dikerjakan oleh Mbak Zaki ini sesuatu yang tidak mudah, tapi sangat penting seperti tadi diungkapkan dan dipaparkan dengan gamblang. Karena nggak bener nih politik uang ini marak karena implikasinya terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu sangat mudarat sekali. Masyarakatnya hanya dapat uang sedikit lalu tidak akan diperhatikan oleh para pemimpinnya gitu ya. Dan kemudian pemimpinnya ketika mengeluarkan uang banyak untuk menjadi entah itu bupati, entah itu anggota legislatif,
bahkan kepala desa, ya. Maka ya yang pertama akan mereka lakukan ketika sudah jadi yang mengembalikan modalnya. Yes. Jadi, putaran arus buruk itu saya kira memang harus ada yang mencoba menghentikan. Dan saya kira semoga apa yang terjadi di Sardono Harjo, desa Sardono Harjo, walaupun belum sempurna, tapi kita melihat polanya itu jelas gitu ya, sistematis, sehingga bisa direplikasi di banyak desa yang lain. Dan semoga juga ada Mbak Zaki-Zaki yang lain di Indonesia. Karena tadi itu kita kita sedikit berkorban di tahun-tahun ini sebagai orang yang sudah dewasa dan tua gitu ya, demi untuk anak kita, menyelamatkan anak kita. Jangan sampai anak kita itu mempermalukan dan dipermalukan martabatnya ya hanya dengan persoalan mohon maaf recehan. Yes. Gitu. Mbak Zaki, terima kasih banyak. Ya. Sama-sama. Semoga apa yang dipaparkan oleh Mbak Zaki itu bisa diterima dengan gamblang ya. Apa yang keluar dari hati nurani kita, semoga juga jernih diterima oleh hati nurani para penonton kita. Matur nuwun Mbak Zaki. Sama-sama. Dan cocoknya Anda ini jadi ustazah. Lebih strategis tuh, karena kalau ngomong dosa itu beda ini urusannya ini. Makanya ini para ustadz dan ustazah mulailah ngomong soal bahayanya politik uang ini. Iya kan? Kalau udah ngomong dosa agak lain nih Mbak. Betul kan? Karena undang-undangnya nggak bisa nyetop yang begitulah. Jadi undang-undangnya politik uang dibiarkan begitu saja. Dan lebih bekerja di masyarakat tuh. Karena kan orang lebih takut. Lebih takut, ya. Gitu. Ya. Saya kira ini juga ajakan untuk para ustazah dan para ustadz ya. Jangan ngomonginnya yang jelas-jelas juga ini. Ini masalah yang mengerikan ini, masalah politik uang. Dan tolong banyak diomongin bahwa itu laknatullah. Terima kasih Mbak Zaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya.